Cerita ini sepertinya sering dialamin sama teman-teman yang bekerja di industri kreatif. Kerja di industri kreatif itu bukan cuma soal ide atau desain, tapi juga soal sabar. Sabar menghadapi revisi yang gak masuk akal, sabar menghadapi deadline yang tiba-tiba, dan sabar menghadapi atasan yang entah kenapa itu selalu pengen kelihatan sempurna di mata klien. Padahal seringkali kliennya aja juga gak peduli. Tapi buat dia, semua hal kecil itu tuh harus dikejar. Semua detail harus diubah. Karena katanya kita harus jaga hubungan dengan klien. Aku ngerti sih, namanya juga bisnis. Klien itu memang penting. Tapi kadang yang bikin capek itu bukan kliennya. Klien tuh sebenarnya wajar. Rewel itu tuh ya wajar ya karena dia yang ngasih duit gitu. Tapi yang gak wajar itu adalah ambisi atasan kita yang terlalu ingin dipuji. Setiap kali nih ada proyek baru, yang pertama dikejar itu bukan hasilnya, bukan output dari ide kreatif atau desain yang kita hasilkan. Tapi dia maunya kesan yang baik, memberikan kesan yang baik kepada klien tersebut. Padahal klien itu pun baru juga kenal. Bagaimana biar mereka bisa lihat kita profesional? Gimana biar mereka tahu kalau kita nih siap lembur demi mereka? Padahal kadang-kadang yang kita kejar itu cuma sebuah validasi dari orang yang belum tentu akan kerjasama sama kita. Atau ya udah cuma window shopping aja. Dan yang paling lucu, seringkali semua kehebohan itu tuh bukan buat project besar. Cuma untuk proposal pitching. Coba bayangin, baru pitching loh. Belum deal projectnya. Wah, jauh dari kata deal, masih pitching. Tapi atasan itu tuh maunya biar klien seneng aja dulu. Ya gak apa-apa juga sih gitu, gak ada salahnya gitu kita ngasih image yang bagus di awal kepada perusahaan atau klien yang baru mau bekerja sama kita. Ibaratnya gitu kita mencari kesempatan, kita mendapatkan opportunity yang siapa tahu mereka bisa jadi klien kita gitu. Tapi di balik kalimat biar klien seneng aja dulu, tim yang ada di bawahnya itu harus siap jungkir balik, lembur, stres, lupa makan demi sesuatu yang kalau gagal ya hilang begitu aja, nggak ada kelanjutannya gitu atas apa yang kita lakukan dari membuat project proposal pitch untuk biar klien itu senang gitu. Aku pernah ngerasa bersalah karena aku ngerasa capek. Aku pikir tuh aku yang kurang semangat. Tapi lama-lama aku sadar, bukan semangatnya yang hilang kayaknya. Tapi rasanya kayak berjuang buat sesuatu yang gak punya arah. Dan yang lebih sulit itu adalah atasan selalu bilang klien itu segalanya. Kita membela yang bayar. Ya benar, kita membela klien yang membayar kita. Lah kalau belum bayar, belum deal projectnya, gimana? Sampai aku tuh mikir,
Kalau klien segalanya, terus kita ini nih tim bawahan yang kerja siang malam ini, terus apanya? Segalanya apa enggak buat dia? Apakah cuman alat atau sekedar wajah di balik ide yang nantinya diklaim sebagai idenya dia, ide si atasan itu? Dan aku pernah melihat bagaimana wajah atasan itu tuh langsung berubah waktu klien datang. Wah, langsung sumringah, disambut dengan baik, nada bicaranya lembut, senyumnya lebar, jawabannya wah siap, kita bisa bantu, siap, pokoknya semuanya beres, wah pokoknya siap ini siap itu gitu. Tapi begitu tuh klien keluar dari kantor, semua stresnya dia, semua frustasinya dia, kebingungannya dia itu ditumpahin ke tim. Dan anehnya, kami tetap harus bilang, iya bos, iya pak, siap juga. Lama-lama karena udah kebiasaan seperti itu, jadi aku gak marah lagi. Capek sih iya, tapi marah kayaknya udah lupa deh, udah lewat. Karena aku sadar bukan cuman aku yang ngerasain ini gitu. Bukan cuman aku divisi kreatif atau misalnya divisi desain atau misalnya divisi account atau divisi planning yang ngerasain ini, tapi semuanya. Bahkan banyak juga orang-orang di industri kreatif yang kerja bukan karena cinta sama pekerjaannya lagi, tapi karena mereka nggak tahu harus ngelakuin apa atau harus lari kemana. Kita kerja di dunia kreatif ya, yang katanya tuh banyak orang penuh dengan ide dan freedom, kebebasan. Tapi jujur aja deh, realitanya dikurung oleh ego dan juga pencitraan. Klien selalu dianggap dewa, klien dianggap raja. Padahal kadang mereka sendiri tuh bingung maunya apa. Si klien ini tuh bingung. Kebingungannya itu dilempar ke kantor kita supaya kita yang mikirin biar dia nggak bingung gitu. Tapi demi menjaga nama baik dalam tanda kutip, semuanya harus disetujui. Bahkan kalau itu ngerusak logika dasar desain atau konsep, tabrak aja. Awal mula kita membuat proposal pitching dengan konsep yang bagus, dengan desain yang mumpuni, karena perkara subjektif dari si atasan itu, menurut dia nggak oke, menurut dia tidak menjawab brief, dirubahlah itu semua, konsep dirubah, desain dirubah, sampai akhirnya malah menurut kita itu jauh dari apa yang kita baca dari brief tersebut. Tapi kita bisa apa? Ya udah, nurut aja. Ada momen-momen dimana kita, bahkan saya sendiri, aku nih cuman bisa diem aja melihat timku lembur tanpa arah, ngedit hal yang gak penting, memperbaiki color grading warna yang katanya wah ini tuh warnanya harus lebih hangat, tapi jangan terlalu hangat. Gimana coba tuh? Harus lebih hangat tapi jangan terlalu hangat. Mikir kan? Nah, karena permintaan-permintaan yang absurd dari seorang yang bahkan belum bayar DP juga, dari brand atau dari klien yang masih ngasih pitching gitu, tapi udah ibaratnya ngatur-ngatur, udah berubah ini, revisi ini, dan diiyain sama atasan tersebut. Wah, hasilnya adalah
proyek yang tidak bagus menurut kami. Dan setelah malam itu kita lembur, kita capek-capek, besoknya kita harus datang dengan semangat lagi. Kita harus tersenyum lagi. Katanya tuh harus positive vibes setiap hari. Katanya atasan tuh harus semangat dong, biar klien tuh lihat kita tuh enjoy, biar klien lihat kita itu adalah tim kreatif yang sat-sat. Wah, katanya begitu. Kadang tuh aku gatel, pengen bilang, boleh gak sih kita jujur aja kalau kita tuh capek, atau bahkan kita gak sanggup gitu dengan revisi yang sebanyak itu gitu. Padahal baru proses pitching. Kecuali kalau udah menang, mau revisi 1000 kali pun juga kita jabanin gitu. Tapi ini masih pitching, masih diadu dengan perusahaan lain yang belum ditentukan pemenangnya. Sebagai perusahaan kreatif, kita sangat berhak untuk nolak revisi yang tidak masuk akal pada proses pitching. Tapi realitanya, di dunia kerja kayak gini, khususnya di Indonesia ya, kejujuran tuh sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal kita tuh cuma pengen didengar aja gitu. Pak, bos, bu, om, ini kita udah overload, kita udah lelah gitu dengan project yang kemarin. Boleh nggak hari ini kita tidak terlalu mengerjakan revisi yang nggak penting, tapi mengerjakan pekerjaan yang memang sudah jadi kewajiban kita. Kita ini bukan minta untuk dimanja, enggak sama sekali. Kita ini cuma pengen dihargai sebagai manusia yang punya batas. Anak-anak kreatif juga butuh mood, butuh suasana atau perasaan yang bagus untuk menghasilkan konsep yang bagus dan juga desain yang bagus. Kita juga butuh waktu untuk itu. Tapi di satu sisi, aku juga ngerti, atasan tuh bukan musuh kita, dia yang ngebayar kita gitu. Mungkin dia juga tertekan, mungkin juga harus ada KPI untuk mendapatkan penghasilan, pemasukan untuk perusahaan yang cukup besar, yang bikin dia juga stres gitu. Atau dari rasa takut kehilangan klien yang susah didapat. Sekali-sekalinya dapat calon klien, opportunity, wah kayaknya harus segitunya banget. Seringkali kalau kita perhatikan ya, aku memperhatikan juga, matanya si bos itu tuh juga capek, juga lelah, dia juga ngantuk gitu. Cuman bedanya, dia nggak punya tempat buat ngeluh. Jadi dia nyalurin semua tekanan itu ke bawahannya, ke kami, yang udah nggak punya tempat buat ngeluh juga. Lucu ya, kita nih semua capek, tapi saling pura-pura kuat, saling pura-pura baik-baik aja demi menjaga citra baik dari perusahaan, menjaga citra bahwa tim kami ini adalah tim yang solid. Sampai akhirnya aku sadar dengan sesuatu. Mungkin memang gak ada yang bisa kita ubah dari sistem sekarang. Tapi yang bisa kita ubah adalah caranya bagaimana supaya kita bisa memaknai kerja yang lebih baik dan lebih produktif. Kalau aku dan tim yang lain itu terus marah atau membawa emosi, mungkin akan hancur-hancuran gitu. Dan kalau kita harus menunggu diiyain atau pengakuan
dari atasan. Aku dan teman-teman pun juga bakal kecewa karena nggak akan pernah kita dapetin. Jadi sekarang yang kita bisa lakukan itu adalah kita bekerja seperlunya. Aku dan timku kasih yang terbaik, tapi nggak semua energi kita limpahkan. Aku belajar untuk bilang enough, untuk bilang cukup. Aku belajar ngerti kapan harus berhenti sebelum burnout. Karena kalau udah burnout, didatengin project yang lain lagi, itu makin hancur-hancuran gitu. Jadi inilah saatnya untuk bilang enough ke diri sendiri dan juga ke tim bawahan kita. Kalau kita punya tim bawahan ya gitu. Ya udah kerjain aja. Disuruh revisi, ya wes revisi. Tapi ya udah segitunya aja. Nggak perlu harus mode maksimal gitu. Dan yang paling penting adalah dari hal semua ini aku belajar untuk berhenti berharap semua orang itu akan paham. Apalagi klien, apalagi bos atau atasan. Kadang emang cuma Tuhan yang tahu betapa kerasnya kita berusaha tetap waras di lingkungan kerja yang seperti ini. Di lingkungan kerja yang katanya kantor kreatif, dibungkus dengan profesionalisme, dan itu sangat menghabiskan energi kita. Sekarang aku kerja dengan cara yang lebih tenang. Aku atur ritme bekerjaku sendiri supaya semua bisa terdeliver. Revisi dikerjain, badanku juga nggak capek-capek banget, nggak harus lembur-lemburan setiap hari. Kerja dengan cara yang lebih tenang, bukan buat klien, bukan buat atasan, tapi buat diriku sendiri dan untuk performa diriku sendiri. Bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Dan juga yang paling penting adalah untuk ketenangan hatiku. Dan aku tahu aku gak bisa mengubah cara bos, cara atasanku itu menyembah klien, menganggap klien itu dewa. Tapi aku bisa menjaga caraku menghargai diriku sendiri. Seperti tadi, kalau harus revisi terus, ya udah. Kalau hasilnya nggak dihargai, ya nggak apa-apa. Selama aku tahu aku udah jujur dalam usahaku, aku sudah memberikan yang terbaik, aku nggak kehilangan apapun yang penting. Karena sekarang yang aku kejar bukan lagi kelihatan hebat di mata bos atau di mata klien. Yang paling penting adalah bisa pulang ke rumah dengan hati tenang. Dan jujur, itu rasanya jauh lebih mahal.